Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Zaki Ifda Lesmana, nomor BP 2223222020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perkuliahan saya dengan mata kuliah Kinetika Reaksi Proses Pangan dengan dosen pengampu IR Rita Yova, MT, dan Yona Octavia, MT. Baik, materi yang pertama yaitu bahan pangan. Apa itu bahan pangan? Bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber alam yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan makanan dan minuman yang memiliki nilai gizi. Bahan pangan dapat diperoleh dari tanaman, hewan, atau produk turunan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh manusia dan akan energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bahan pangan dibedakan menjadi bahan pangan pokok, bahan pangan pelengkap, dan bahan pangan olahan tergantung pada peran dan penggunaannya dalam proses penyajian makanan. Kemudian kandungan bahan pangan. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber utama energi bagi tubuh. Karbohidrat sederhana seperti glukosa dapat langsung digunakan untuk energi, sementara karbohidrat kompleks atau misal pati harus dicerna lebih dulu. Karbohidrat ditemukan dalam bahan pangan seperti beras, jagung, dan kentang. Glukosa atau monosakarida dengan rumus kimia C6H22O6. Sukrosa atau disakarida dengan rumus kimia C12H22O11. Stres atau pati polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5N. Kemudian kandungan pangan yang kedua adalah air. Air adalah komponen utama tubuh manusia yang berperan dalam proses pencernaan, transportasi nutrisi, dan pengaturan suhu tubuh. Air terkandung dalam semua jenis bahan pangan, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran. Rumus kimia yaitu H2O. Kemudian protein. Protein terdiri dari rantai panjang asam amino yang diperlukan untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta produksi enzim dan hormon. Protein dapat ditemukan dalam bahan pangan seperti daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Rumus kimia protein yaitu RCHNH2, COOH atau asam amina. Kemudian lemak. Lemak adalah sumber energi yang padat dan juga berperan dalam penyerapan vitamin larut dalam lemak seperti A, D, E, K. Lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak. Contoh sumber lemak adalah minyak, mentega, dan kacang-kacangan. Rumus kimianya yaitu C53H106O6 atau gliserida. Kemudian yaitu vitamin. Vitamin adalah mikronutrien yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi tubuh, seperti sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit. Vitamin ditemukan dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk susu. Contoh dan rumus kimia yaitu yang pertama vitamin C atau asam ascorbat yaitu C6H8O6, kemudian vitamin A atau retinol dengan rumus kimia C20H30O. Kemudian selanjutnya adalah mineral. Mineral penting untuk berbagai fungsi tubuh, seperti pembentukan tulang dan gigi atau kalsium, serta metabolisme energi atau fosfor. Mineral ditemukan dalam bahan pangan seperti sayuran, produk susu, dan daging. Contoh dan rumus kimia itu yang pertama kalsium atau Ca2+. Kalsium terdapat dalam susu dan produk olahannya. Kemudian fosfor, PO4 3-min. Fosfor ditemukan dalam daging, telur, dan biji-bijian. Kemudian yaitu serat atau selulosa. Serat adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat dicerna oleh tubuh tetapi penting untuk kesehatan pencernaan. Serat dapat ditemukan dalam biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran. Rumus kimianya yaitu C6H10O5N. Kemudian antioksidan. Antioksidan membantu melawan kerusakan sel akibat radikal bebas, yang dapat menyebabkan penuaan dini dan penyakit. Antioksidan banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan teh hijau. Contoh dan rumus kimianya yaitu flavonoid dengan rumus kimia C15H10O5. Kemudian asam ascorbat atau vitamin C dengan rumus kimia C6H8O6. Materi selanjutnya yaitu proses pengolahan pangan. Proses pengolahan pangan adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah
seperti hasil pertanian, peternakan, atau perikanan, menjadi produk pangan yang siap dikonsumsi. Proses pengolahan pangan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembersihan, pemotongan, pengolahan termal, hingga pengemasan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan nilai gizi, daya tahan, dan rasa serta memastikan keamanan. Proses proses pengolahan pangan yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan bertujuan untuk meningkatkan cita rasa, mempermudah pencernaan, memperbaiki tekstur, memastikan bakteri pembusukan, dan meningkatkan penampilan. Kemudian yang kedua yaitu pengurangan kadar air dan bahan makanan. Proses pengolahan yang menggunakan prinsip pengurangan kadar air bahan pangan adalah pengaringan dan pengentalan. Pengeringan bahan pangan dapat menggunakan sinar matahari, bisa disebut dengan penjemuran atau menggunakan alat oven pengering. Kemudian pendinginan dan pembekuan. Terdapat dua jenis proses pengolahan bahan pangan dengan suhu yang dingin, yaitu pendinginan. Proses ini ditujukan untuk memperpanjang umur simpan, bahkan untuk mengubah bahan menjadi produk olahan jadi. Selanjutnya, proses-proses pengolahan pangan selanjutnya yaitu fermentasi. Fermentasi adalah salah satu proses pengolahan menggunakan mikroba atau bakteri, jamur, atau ragi. Sebagai agensia, pengurangan komponen dalam bahan pangan menjadi komponennya yang lebih sederhana, sehingga menghasilkan berbagai perubahan positif pada makanan yang dihasilkan dibandingkan bahan pangan aslinya. Kemudian proses-proses pengolahan pangan selanjutnya adalah kristalisasi. Proses pembentukan kristal padat dari larutan cair melalui penguapan atau pendinginan. Tujuan dari kristalisasi yaitu untuk memurnikan bahan pangan dan memberikan bentuk tertentu yang digunakan atau dikonsumsi. Contohnya yaitu pembuatan gula pasir, garam meja, permen keras. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari mengolah bahan pangan tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan keamanan pangan. Yang kedua yaitu memperpanjang umur simpanan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas organoleptik atau rasa, aroma, dan tekstur. Yang keempat, menambah nilai gizi. Yang kelima, mengubah bentuk dan kemudahan konsumsi. Yang keenam, mengurangi kandungan zat yang tidak dapat diharapkan atau toksis atau anti nutrien. Yang ketujuh yaitu memudahkan penyimpanan dan transportasi. Yang kedelapan, meningkatkan nilai ekonomi. 9. Meningkatkan kepraktisan dan kenyamanan. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan produk yang beragam. Materi selanjutnya yaitu perubahan bahan pangan setelah diolah. Yang pertama itu perubahan fisik. Pengolahan bahan pangan sering menyebabkan perubahan bentuk, tekstur, warna, dan sifat fisik lainnya. Kemudian perubahan kimia. Pengolahan dapat menyebabkan reaksi kimia yang mempengaruhi rasa, nilai gizi, atau senyawa dalam bahan pangan. Selanjutnya perubahan biologis. Pengolahan dapat mempengaruhi mikroorganisme yang terdapat dalam bahan pangan. Yang terakhir yaitu perubahan organoleptik. Aroma, rasa, dan tekstur makanan dapat berubah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi kimia yang terjadi dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu faktornya adalah suhu. Suhu meningkatkan energi kinetik molekul, mempercepat reaksi, namun suhu tinggi bisa merusak kualitas bahan pangan. Kemudian pH. pH mempengaruhi kestabilan enzim dan senyawa kimia. pH tidak sesuai bisa memperlambat atau menghentikan reaksi. Kemudian kadar air. Semakin tinggi kadar air, semakin cepat reaksi karena molekul lebih mudah bergerak. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi kimia yaitu konsentrasi bahan pangan. Konsentrasi lebih tinggi meningkatkan frekuensi tumbukan molekul, mempercepat reaksi. Kemudian yaitu katalis. Katalis mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut terkonsumsi. Materi selanjutnya yaitu mekanisme reaksi heterogen atau katalis padat. Mekanisme reaksi heterogen katalis padat adalah proses di mana reaktan terabsorpsi pada permukaan katalis padat, kemudian bereaksi untuk menghasilkan produk. Berikut adalah tahapan utama dalam mekanisme reaksi heterogen.
Yang pertama yaitu difusi reaktan ke permukaan katalis, di mana reaktan dalam fase gas atau cair bergerak menuju permukaan katalis melalui difusi. Kemudian adsorpsi, reaktan pada permukaan, di mana reaktan menempel pada permukaan katalis. Adsorpsi ini dapat berupa adsorpsi fisik yang mengandalkan gaya van der Waals, lemah dan tidak spesifik, dan adsorpsi kimia yang membentuk ikatan kimia antara molekul reaktan dan permukaan katalis. Adsorpsi kimia cenderung lebih penting karena menyebabkan aktivasi reaktan. Kemudian reaksi pada permukaan katalis. Setelah adsorpsi, reaktan mengalami perubahan kimia pada permukaan katalis. Kemudian materinya selanjutnya adalah mekanisme reaksi katalis enzim. Mekanisme reaksi enzim adalah proses pembentukan kompleks enzim substrat atau SE untuk mempercepat reaksi kimia. Enzim bekerja dengan mengikat molekul reaktan sehingga proses pemutusan dan pembentukan ikatan kimia menjadi lebih mudah. Berikut adalah tahapan dalam mekanisme reaksi enzim. Yang pertama yaitu pengikatan substrat pada enzim. Substrat atau molekul reaktan berinteraksi dengan enzim pada situs aktif, yaitu daerah spesifik pada enzim yang memiliki struktur dan sifat kimia yang sesuai untuk mengikat substrat. Kemudian yaitu pembentukan kompleks enzim substrat. Setelah substrat terikat, kompleks enzim substrat terbentuk. Enzim menstabilkan substrat dalam posisi yang optimal untuk bereaksi, mengurangi energi aktivasi reaksi substrat. Materi selanjutnya mekanisme reaksi katalis enzim, yaitu reaksi kimia. Substrat diubah menjadi produk melalui reaksi kimia yang spesifik yang berlangsung pada situs aktif. Reaksi ini dapat melibatkan pemutusan ikatan kimia pada substrat dan pembentukan ikatan baru untuk menghasilkan produk. Kemudian pelepasan produk. Setelah reaksi selesai, produk yang terbentuk dilepaskan dari situs aktif enzim. Produk biasanya memiliki afinitas rendah terhadap situs aktif sehingga mudah lepas. Kemudian regenerasi enzim. Setelah produk dilepaskan, enzim kembali ke bentuk aslinya dan siap untuk mengkatalisis reaksi berikutnya. Karena enzim tidak berubah secara permanen dan reaksi, satu molekul enzim dapat mengatalis banyak reaksi. Materi selanjutnya yaitu contoh katalis enzim. Contoh-contoh katalis enzim sebagai berikut. Yang pertama yaitu enzim hidrolase. Contohnya amilase, lipase, dan pepsin. Yang kedua yaitu enzim oksidoreduktase. Contohnya yaitu katalase, laktat, dehidrogenase. Yang ketiga yaitu enzim transferase. Contohnya yaitu transaminase, kinase, atau misalnya heksokinase. Kemudian yang keempat yaitu enzim ligase. Contohnya DNA ligase. Yang kelima yaitu enzim isomerase. Contohnya fosfoheksosomerase. Kemudian yang keenam yaitu enzim liase. Contohnya dekarboksilase. Baik, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.